Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ben Rivaldo Tapea, mahasiswa dari program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan NIM 230219001 dengan mata kuliah Hukum Perbankan Modul 6 BMP Perbankan dengan dosen pengampu Dr. Diana Napitupulu. Dalam hal ini, saya ingin menjelaskan apa yang disebut dengan perusahaan efek. Nah, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dalam memiliki izin otoritas jasa keuangan, penjamin efek, penjamin emisi efek atau dalam singkatannya PEE, perantara perdagangan efek dalam singkatannya PPE, dan atau manajer investasi disingkatnya itu MI. Nah, apa sih kaitan perusahaan efek dan pasar modal? Ini sangat berkaitan. Nah, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau tempat orang membeli dan menjual efek dan atau surat-suratnya berharga dan lainnya. Nah, dasar hukumnya tertuang dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995. Nah, menjelaskan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Nah, salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dengan investor ialah perusahaan efek tersebut yang saya jelaskan tadi. Nah, perusahaan efek ini lebih dikenal dengan perusahaan sekuritas atau dalam bahasa Inggrisnya securities company. Nah, perusahaan efek merupakan perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam yang sekarang digantikan oleh OJK. Di luar dari itu bukan perusahaan efek namanya kalau bukan dari izinnya dari OJK. Nah, perusahaan efek juga yang telah memperoleh izin usaha dapat melakukan kegiatan sebagaimana pinjaman emisi efek. Nah, bisa juga perantara perdagangan efek dan atau manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Nah, dilihat dari sudut pandang kepemilikannya, perusahaan efek dapat dibedakan atas dua. Satu, perusahaan efek nasional, yang kedua perusahaan patungan. Nah, perusahaan efek nasional yaitu perusahaan efek yang seluruhnya sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan WNI atau badan hukum di Indonesia. Nah, perusahaan efek patungan yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing yang bergerak dalam bidang keuangan tersebut. Nah, dasar hukum dan peraturan lainnya untuk mendapatkan izin perusahaan tersebut, perusahaan efek, maka harus mendapatkan izin OJK sebagai diatur dalam peraturan OJK nomor 20/04/2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai pinjaman efek dan perantara pedagang efek. Nah, pengaturan perusahaan efek juga ialah dalam peraturan OJK nomor 50/peraturan OJK 04/2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara dagang efek. Nah, perusahaan efek berperan dalam sangat signifikan sekali dalam perihal pertama ini mendukung eksistensinya pasar modal. Dalam hal ini memperlancar perputaran dana dan informasi. Yang kedua itu mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari pasar modal dari unit usaha. Nah, yang ketiga, meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional. Nah, disinilah fungsi perusahaan efek. Nah, yang pertama itu untuk
Satu, sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emitennya. Yang kedua itu sebagai ujung tombak pasar modal, meningkatkan pergerakan volume investasi. Perusahaan efek memiliki peran penting dalam pengelolaan dana masyarakat. Nah, penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan menimbulkan tumbuhnya pergerakan perusahaan efek yang kuat dan efisien. Nah, kualitas dan bonafit perusahaan efek itu yang dapat demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal Indonesia menuju pasar modal yang berstandar global. Nah, sistematis dan efisien serta menarik investor yang masif. Nah, perusahaan efek juga bertanggung jawab segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan direktur, pegawai, pihak lainnya yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Nah, secara umum perusahaan efek dapat dikelompokkan atas dua golongan, yaitu yang pertama, perusahaan efek nasional. Jika seluruh sahamnya dimiliki orang perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia. Nah, yang kedua, perusahaan efek patungan. Jika sahamnya dimiliki oleh orang perorangan WNI atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing. Nah, sehubungan dengan aktivitas perusahaan efek, maka harus mendapatkan izin OJK sebagaimana diatur peraturan OJK nomor 20 peraturan OJK 04 tahun 2016 tentang perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai pinjaman efek. Perantara perdagangan efek dalam melangsungkan kegiatannya, perusahaan efek dapat diwakili oleh perorangan sebagaimana dalam peraturan OJK tersebut. Nah, pengaturan perusahaan efek juga ialah dalam pasal peraturan perizinan OJK nomor 50 peraturan OJK 04/2020 tentang pengendalian internal perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit membedah kasus tentang perusahaan efek. Nah, di sini dalam berita nasional kontan co-id _news in penyebab pilot. Nah, di sini perusahaan AA Pilot. Yang belum tahu boleh searching di Google. Nah, PT Andalan Arta Anvisido atau AA Sekuritas akhirnya berstatus pilot. Nah, pada tahun 2015. Nah, Ghazali dan Azmi memiliki tagihan kepada AA Sekuritas senilai 24 miliar. Berdasarkan berkas yang diterima oleh keduanya dan perusahaan AA Sekuritas untuk melakukan transaksi reimbursement agreement atau repo. Nah, dengan begitu yang menjadi kewajiban para pemohon dalam transaksi repo itulah telah dipenuhi dengan penyetoran dana sejumlah 24 miliar itu untuk membeli saham-saham sebagaimana tertuang dalam repo confirmation. Nah, hingga tanggal jatuh tempo pengembalian kembali PT AA perusahaan AA Sekuritas belum melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana pemohon. Adapun tanggal jatuh tempo repo confirmation pada tanggal 24 2014. Majelis hakim yang diketuai oleh Tito Sahut itu pun menilai permohonan pilot itu telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepilotan dan PKPU. Nah, dalam pasal tersebut menerangkan para pemohon pilot telah terbukti secara sederhana telah menjatuh waktu dan dapat ditagih, dan terbukti pula termohon pilot mempunyai kreditur lebih dari satu, sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan. Oleh karenanya mengabulkan permohonan pilot para pemohon seluruhnya tulis dalam berkas putusan
29 Juni 2015. Nah, atas kepilotan itu pula Direksi Utama perusahaan AA Sekuritas, Andreas Rukminto, mengaku memang perusahaan memiliki banyak utang sehingga tak bisa membayar, apalagi pada saat perusahaan tengah melakukan ekspansi. Belum lagi regulasi dan otoritas jasa keuangan atau OJK terkait menambahkan modal bagi perusahaan sekuritas dirasa cukup membebankan biaya operasional perusahaannya. Nah, di sini juga kita bisa ini juga salah satu peran OJK pasca adanya putusan pilot terhadap perusahaan Efek adalah hanya memastikan bahwa perusahaan Efek telah melakukan pembelian aset perusahaan Efek dengan dana investor sesuai dengan peraturan Bapepam nomor 5. Nah, sebenarnya juga di sini OJK berwenang untuk meminta kepada kurator untuk tidak memasukkan dana-dana dari para investor perusahaan Efek harta pilot apabila dana investor tersebut belum dipisahkan dari harta pilot. Nah, sebenarnya para pemohon ini menyatakan pilot terhadap perusahaan Efek ke pengadilan niaga sampai dengan proses likuidasi dari perusahaan Efek. Pengaturan tersebut juga harus memenuhi perlindungan terhadap dana-dana investor yang dikelola oleh perusahaan Efek yang dinyatakan pilot yang diakhiri dengan likuidasi perusahaan Efek tersebut. Nah, dengan adanya pengaturan itu bertujuan untuk memastikan bahwa tugas OJK untuk melindungi investor dari perusahaan Efek yang dinyatakan pilot dilaksanakan dengan baik, karena salah satu tugas OJK adalah melindungi kepentingan konsumen atau investor dan masyarakat sebagai terdapat dalam pasal 4 huruf C Undang-Undang OJK. Nah, saran dari saya juga, Otoritas Jasa Keuangan juga sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan Efek yang ada di Indonesia. Nah, seharusnya mengeluarkan sebuah peraturan pelaksanaan yang mengkomodir perusahaan pengajuan permohonan bagi kreditur dari perusahaan Efek kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan Efek tersebut. Yang saya jelaskan tadi bahwa OJK harus lebih peduli terhadap masyarakat, apalagi nasabah yang ada di perusahaan Efek tersebut. Nah, salah satunya untuk menghindari akibat hukum yang terjadi, adanya rasa keadilan untuk nasabah tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Begitu juga dengan perusahaan Efek untuk supaya berkembang lagi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.